Jadi, kalau menurut aku pribadi, sex education tuh memang sangat penting dan memang harus, diberikan dari anak ini usianya dini. Paling gampang lah membedakan mana perempuan, mana laki-laki, kemudian memperkenalkan anggota tubuh dan fungsi-fungsinya. Nah, itu juga yang aku ajarkan. Hai guys, assalamualaikum. Udah hampir sebulan, kayaknya udah lebih banget deh. Aku nggak pernah bikin video sharing lagi. Terakhir bikin video waktu itu cuma ngucapin ulang tahun aja sih. Di video kali ini aku mau sharing tentang sex education pada anak. Awalnya sih aku dari Instagram ya, baca-baca di Instagram kalau ada anak SMP yang mau gugurin kandungannya. Sedangkan aku mikirnya gini, wah masih SMP udah hamil terus udah mau gugurin itu gimana gitu kan. Nah secara nggak langsung akhirnya aku mikir, wah berarti mungkin dia tidak diperkenalkan dengan seks dari usia dini. Padahal kan pendidikan seks itu akan terus ada. Nah, untuk memperkenalkan seks ke anak itu kan ada tata caranya. Ketika dia usia 1, 2 tahun itu bagaimana cara memperkenalkannya, usia 3 sampai 4, 5 sampai 6, kemudian ketika dia sudah mengalami pubertas, itu bagaimana sih cara kita mengenalkan, seks kepada anak. Kalau menurut aku sih, sex education tuh penting banget dan sebagai orang tua, kita nggak perlu tabu untuk ngomongin seks itu apa, memperkenalkan seks itu apa, karena lebih baik anak kita itu tahu dari kita sendiri daripada dia tahu dari orang lain. Contohnya, misalkan dia tahu dari temennya nih, atau diajak temennya untuk nonton video-video yang sifatnya adalah pornografi lah. Sekarang kan udah gampang banget ya handphone untuk akses ke situs-situs seperti itu gampang, bahkan di Twitter pun ada. Nah, daripada anak kita itu nanti taunya dari temennya dan kemudian iya kalau temennya ngajak yang baik, kalau misalkan temennya ngajak ke hal-hal yang buruk kan yang rugi juga kita sendiri. Alangkah baiknya sebagai orang tua ya kita ajarin aja, kita kenalkan aja seks seks itu seperti apa. Karena menurut aku ya, lebih baik kita mencegah daripada nanti udah kejadian terus kita nyesel, terus kita merasa, "Kenapa sih ngerasa bersalah, kenapa kok nggak, dulu aku nggak ngenalin ke anakku, nggak ngasih tahu ke anakku." Nah, kali ini aku akan share ya, gimana caranya aku ngelakuin sex education ke anakku. Jadi, anakku yang paling gede kan usianya mau 6 tahun. Nah, dia itu udah mulai bertanya, "Kenapa sih kok, dadanya mami itu besar, kok dadaku kecil?" Nah, dari situ aku udah mulai menjelaskan, kenapa bisa seperti itu. Aku pertama menjelaskan adalah seperti ini, "Nanti ketika Kakak udah dewasa, Kakak udah seumuran mami, nah itu nanti dadanya Kakak yang sekarang masih rata, itu nanti akan tumbuh dan yang namanya dada itu, buah dada itu tidak boleh dipegang oleh siapapun. Yang boleh megang itu adalah diri Kakak sendiri atau mami, kalau Kakak memang butuh bantuan mami. Abi boleh nggak?" Kakak pernah nanya kayak gitu, "Abi boleh nggak?" "Nggak boleh, Abi tidak boleh nggak boleh megang." Karena ya aku mikirnya gini ya, kan banyak kejadian, ada ayah kandung yang tega mencabuli anaknya sendiri. Mungkin itu dari, perlakuan menyimpang dari si ayahnya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, kita kan nggak tahu ya namanya nafsu itu kan dikuasainya itu kan, ya bisa dikuasai oleh setan, bisa juga dikendalikan oleh dirinya sendiri. Kalau orang udah kena nafsu, udah kena kayak gitu, udah nggak mikir ini anak atau apa kan nggak akan berpikir. Nah, aku jelasin ke Kakak, walaupun Abi itu adalah ayahnya Kakak, Abi tetap tidak boleh pegang.
Dan aku juga jelasin sama suamiku bahwasanya kita harus mendidiknya itu seperti ini. Jadi, kamu kamu nggak boleh, menyentuh area-area yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Nah, jadi aku jelasin gitu sama suami, terus aku juga ngomong sama si kakak, bahwasanya buah dada kakak yang sekarang masih kecil, walaupun itu belum bertumbuh, tetap nggak boleh dipegang oleh siapapun. Walaupun itu temennya kakak, walaupun itu abi, walaupun itu om, walaupun itu emas. Pokoknya nggak ada seorang pun yang boleh megang buah dadanya kakak, karena itu adalah buat diri Kakak sendiri, karena itu adalah privasi Kakak. Kemudian Kakak juga pernah nanya, "Kenapa sih Mi kok, keteknya Mami ada rambutnya, kok punyanya Kakak enggak?" Nah, itu juga aku perkenalkan, aku jelaskan, aku nggak pernah menutupin sama anakku bahwasanya, "Oh, ini tuh karena ya tumbuh aja." Wah, itu salah banget, nggak boleh, dia harus tahu. Jadi aku jelaskan bahwasanya nanti ketika kita udah besar itu akan muncul yang namanya hormon. Nah, hormon itu nanti, eee, bisa ditandai dengan tumbuhnya rambut di daerah kemaluan atau di daerah-daerah yang sifatnya, apa ya, tertutup. Aku simpelnya ngomongnya kayak gitu, karena kalau aku jelasin detail pun, mungkin dia masih belum nangkep. Nah, dari situ dia mulai banyak bertanya, Kenapa sih kok mami tuh bisa hamil? Nah, ini ketika dia nanya kenapa mami bisa hamil, aku belum menjelaskan secara detailnya. Aku cuma bilang ke kakak, nanti ya mami akan jelasin pelan-pelan. Karena kenapa dari sisi usia sih dia masih belum bisa nangkep juga sih menurut aku kalau misalkan aku jelaskan dengan bahasa yang segampang mungkin. Nah, aku juga punya tips buat ibu-ibu, di luaran sana yang punya anak perempuan ataupun punya anak laki-laki. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk sex education. Yang pertama, harus kita harus mengenalkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Salah satunya itu tadi. Yang pertama aku bilang ke kakak adalah buah dada kakak. Itu nggak boleh dipegang siapapun. Nggak boleh diraba. Kalau misalkan ada orang yang bilang, Tasya boleh nggak sih pegang gitu. Kakak bilang, jangan atau nggak gitu pukul aja tangannya. Aku ngajarinnya kayak gitu. Kalau misalkan orangnya maksa-maksa, kakak teriak biar orang-orang denger. Atau kakak lari. Aku ngajarinnya gitu. Yang kedua yang nggak boleh dipegang itu adalah bibir. Kenapa bibir itu nggak boleh dipegang? Kakak sempat nanya kayak gitu, "Kenapa bibir nggak boleh dipegang?" Karena nanti kalau misalkan dipegang terus Kakak dicium gimana? "Emang nggak boleh ya Mi kalau misalkan dicium di bibir?" "Nggak boleh sayang," aku jelasinnya kayak gitu karena, yang boleh cium di bibir Kakak itu cuman Mami, Abi pun nggak boleh karena Abi laki-laki. Aku bilang gitu sama Kakak, kalau Mami kan Mami perempuan, Mami mamanya Kakak. Nah, Mami kan ciumnya karena Mami sayang sama Kakak. Nah, aku bilangnya kayak gitu. Terus dia ngerti, oh iya. Kemudian yang ketiga adalah pantat. Nah, aku bilang sama Kakak, "Kakak tahu nggak kenapa sih kalau misalkan pantat kita nggak boleh dipegang?" Dia nggak bilang, "Nggak tahu Mi, kenapa memangnya?" Nah, pas, dia lagi mandi aku jelasin, "Karena ini kan punyanya Kakak, yang boleh megang ya Kakak sendiri. Kalau misalkan Kakak pup, yang nyebokin siapa? M Jebok sendiri Mi." Nah, itu berarti kan Kakak yang boleh pegang, orang lain kan nggak boleh pegang. Mami aja pegangnya waktu Kakak bayi aja, waktu Kakak belum bisa cebok sendiri. Pas Kakak udah bisa coba sendiri kan mami nggak pernah pegang, karena itu kan, privasinya Kakak, itu kan pantatnya Kakak, nggak boleh dipegang-pegang sama orang. Kemudian yang terakhir adalah vagina. Aku bilang, "Kakak kalau pipis dari mana?" Dia bilangnya gitu. Awalnya dia menyebutnya adalah bukan vagina, tapi dia bilangnya itu adalah wowo.
Dari wowo, akhirnya aku jelaskan, itu bukan wowo namanya, itu namanya vagina, Kak. Setiap perempuan itu punya vagina, mami punya, kakak punya, Sena punya, semua yang perempuan tuh punya. Kemudian kakak nanya, kenapa Maher nggak punya? Karena Maher laki-laki. Kalau Maher laki-laki itu nggak punya vagina, punyanya itu adalah burung. Aku jelasinnya kayak gitu loh sama kakak. Oh gitu ya Mi, iya. Jadi ini tuh bukan wowo namanya vagina. Dan di situ dia mulai terbiasa untuk menyebut itu adalah vagina. Itu bukan wowo. Karena kalau misalkan dia terus-terusan berpersepsi bahwa itu adalah namanya wowo, ketika ada orang yang ngomong, boleh nggak aku pegang vaginamu? Dia kan nggak tahu kan vagina itu apa. Dia karena persepsinya dia itu namanya wowo. Akhirnya aku kenalkan itu adalah namanya vagina. Dan itu nggak boleh dipegang oleh siapapun kecuali kakak ataupun mami. Ketika kakak memang butuh bantuan mami ya, misalkan nih kakak nggak bisa cebok habis pipis, nah itu boleh kakak minta bantuan mami. Tapi selama kakak bisa, ya udah kakak kerjakan sendiri, karena itu kan punyanya kakak, nggak boleh dipegang siapa-siapa, mami aja nggak boleh pegang. Aku jelasinnya kayak gitu. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang memang harus diperkenalkan dengan nama yang sesungguhnya. Kita nggak boleh membuat nama-nama yang unik atau membuat nama samaran lah, karena takut itu terlalu vulgar ya. Dan itu nanti akan menyebabkan beda persepsi gitu loh. Persepsinya dia ke bentuknya adalah dengan nama yang kita berikan itu tadi. Terus yang kedua, aku mengajarkan kakak untuk membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Dulu kan kakak sering banget ya dimandiin sama anaknya tetangga. Jadi cowok, dia memang sayang banget sama anak kecil. Kemudian aku bilang sama kakak, kakak nggak boleh dimandikan sama emas. Kakak harus mandi sendiri. Emas tuh cowok. Kan mami pernah bilang, kalau buat dadanya kakak, pantatnya kakak, vaginanya kakak, bibirnya kakak, badannya kakak, semuanya nggak boleh dipegang sama cowok. Aku bilang kayak gitu. Cowok itu apa? Dia nanya gitu. Cowok itu yang aku bilangnya paling gampangnya yang kayak adik Maher gitu. Oh yang punya burung ya Mi, dia bilang gitu. Iya, kalau cowok itu pasti punya burung. Iya, tak gitu kan. Jadi aku bilangnya memberikan perumpamaan cowok itu kayak gimana ya, kayak adiknya itu cowok, jadi dia tahu bahwasannya oh ini tuh cowok gitu. Jadi bukan memperkenalkan dengan istilah apa, enggak, yang paling gampang adalah dengan melihat, tuh lihat adik Maher, emang adik Maher punya tuh vagina kayak kakak? Enggak kan? Iya nggak punya, itu namanya burung ya Mi. Iya, berarti kalau cowok itu punya burung. Iya, dari situ dia paham bahwasanya dia adalah perempuan dan adiknya adalah laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga yang aku ajarin sama kakak itu adalah menanamkan budaya untuk malu. Jadi dulu kan dia kalau mandi kan suka dibuka, terus keluar dari kamar mandi nggak pakai baju, nggak pakai anduk, tiba-tiba lari gitu ya. Mungkin kalau anak kecil kelihatannya lucu ya, tapi kalau dibilang lucu sih nggak bisa kayak gitu juga, karena lama kelamaan takutnya dia akan terbiasa, karena dia nggak ditanamkan rasa malu. Ketika dia mandi, dia harus menutup pintu. Aku bilang sama kakak, kalau mau kakak mandi, tutup pintunya. Nggak ada satu orang pun yang boleh lihat kakak mandi. Kalau misalkan kakak takut, kakak bisa panggil mami tunggu di depan pintu. Mami nggak masuk ke dalam, kakak mandi sendiri, karena kakak udah gede. Aku bilang kayak gitu. Dan dia ngerti, jadi sekarang kalau dia mandi, dia harus nutup pintu. Selesai dia mandi, dia pakai handuk, jadi dikembenin gitu handuknya. Nah, itu dia kemudian pakai baju, dia nggak mau dilihat sama adiknya yang cowok. Dia bilang, Maher keluar, kakak mau ganti baju. Biasanya kayak gitu, kalau sore mandi sama, kalau sore dia habis mandi mau berangkat ngaji tuh kayak gitu. Kemudian, yang keempat. Jadi yang keempat itu adalah
Yang paling utama sih ini ya, ngebatasin anak untuk nonton, video. Sekarang itu kan anak-anak itu suka banget ya nonton TikTok, padahal di TikTok itu kan, ada konten yang sifatnya dewasa, ada juga yang kontennya sifatnya lucu-lucuan, ada juga konten yang sifatnya horor lah, pokoknya macam-macam. Nah, saran aku sih ketika boleh boleh dia bermain gadget tuh boleh. Aku sendiri tidak membatasi anakku untuk bermain gadget karena, dia belajarnya ya dari situ. Kalau misalkan aku batasin, gimana ya, kalau dibatasin sih aku takutnya nanti dia nggak ngerti gitu loh. Jadi aku membolehkan tapi ada batasannya, misalkan dalam sehari dia cuma boleh pegang gadget tuh berapa jam. Kemudian kalau dia lagi nonton apa gitu ya aku temenin, aku lihat, "Kakak nonton apaan?" Aku tanya, "Itu ngapain?" Pokoknya harus, ada pendampingan. Nah, selain itu, ke harus ada, rasa percaya ya. Jadi anak itu harus punya rasa percaya ke orang tua. Jangan sampai anak kita itu menyembunyikan apa-apa. Jadi misalkan nih, dia kenapa-kenapa gitu kan, jangan sampai dia itu nggak cerita. Alhamdulillahnya sih Kakak itu mesti ngomong, misalkan dia dipukul sama temennya, kemudian dia diapain sama temennya, dia selalu cerita, dia bilang, "Mami aku dipukul sama ini, mami aku diginiin diginiin." Nah, dia selalu cerita. Dari situ berarti sudah ada rasa percaya kan dari Kakak ke, aku ataupun ke abinya. Nah, ini yang paling penting karena ketika nanti dia udah mulai gede, udah mulai puber, nah dia kan, mulai punya banyak temen nih. Nah, bisa-bisa kalau misalkan gak ada rasa percayanya dia ke orang tua, ketika terjadi apa-apa dia akan cerita dengan orang lain. Jadi, harus ada rasa percaya dari anak ke orang tua karena ketika terjadi sesuatu sama anak kita, orang pertama yang harus tahu adalah orang tuanya. Karena, gimana ya, nanti ketika dia udah semakin besar, dia puber, dia punya banyak teman, nah takutnya ketika ada apa-apa sama dia, entah dia ada masalah atau apa, dia akan ceritanya ke orang lain, bukan cerita ke orang tuanya. Dan dari situ kan, sebagai orang tua kan kita nggak tahu ya pergaulan anak kita kayak gimana. Nah, itulah pentingnya harus ada rasa percaya. Jadi ketika ada apa-apa, si anak ini nggak akan cerita ke orang lain, karena kan orang lain itu belum tentu mengajak dia ke kebaikan, bisa aja kan malah menjerumuskan dia ke hal yang buruk. Alangkah lebih baik kalau cerita sama orang tuanya sendiri. Nah, itu yang aku terapin sama anakku. Jadi Kakak kalau ada apa-apa itu mesti bilang, entah dia nggak dibolos sama teman-temannya, entah dia misalkan, habis dipukul sama temen mainnya atau temen ngajinya, dia itu mesti cerita, mesti ngomong sama aku, gitu. Oke, selain, ada rasa percaya itu, aku menerapkan ke anakku adalah bahwasanya orang tua itu adalah sahabat. Jadi, kita bisa senang-senang bareng, ada kalanya, mami itu tegas, mami marah ketika Kakak bikin salah, tapi ada kalanya, mami itu ya temennya Kakak, temen ngobrol, temen ya pokoknya temen segala macam, udah kayak sahabat gitu. Dari situ kan, nanti ketika Kakak sudah beranjak dewasa, Kakak udah mulai puber, Kakak udah mulai pertama kali haid itu kan aku bisa menjelaskannya dengan bahasa yang enak ke dia, ya layaknya kita menjelaskan ke teman kita bahwasanya, itu proses yang wajar gitu kan. Jadi, kalau menurut aku pribadi, sex education tuh memang sangat penting dan memang harus, diberikan dari anak ini usianya dini. Jangan sampai ketika dia udah gede, baru kita ajarinya, pas dia udah mau puber gitu, itu, menurut aku kurang tepat ya. Justru yang tepat itu adalah memperkenalkannya itu ketika dia masih balita. Jadi memperkenalkan, paling gampang lah membedakan mana perempuan, mana laki-laki, kemudian memperkenalkan anggota tubuh dan fungsi-fungsinya. Nah, itu juga yang aku ajarkan.
Fungsinya buat dede itu apa sih? Kakak harus tahu kan? Nah, aku jelasin. Waktu mami melahirkan adik Mahesa minum minum susunya dari mana? Aku jelasinnya kayak gitu, dari mami. Nah, nanti buat dedenya kakak itu juga bisa buat nyusuin. Nanti kalau kakak udah besar, kalau kakak udah punya anak, aku jelasinnya kayak gitu. Kemudian ya namanya anak kecil ya dia bilang, "Oh iya Mi, iya." Jadi cuma cowok kayak gitu. Kemudian menjelaskan, bibir. Bibir itu fungsinya apa, Kak? Makan, terus apa lagi? Minum, terus apa lagi? Dia dia mikir, buat itu, nyium Adek Mahesa. Nah, kalau mencium itu kan kita nggak boleh ya mencium sembarang orang. Yang boleh dicium siapa? Adek, mami, abi, Sena, dia bilang gitu. Iya, jadi yang boleh dicium adalah hanya mami, abi, kakak, sorry, Sena, terus adik Mahesa, adik Maher, yang lain ya nggak boleh. Nah, dari situ dia paham bahwasanya dia tidak boleh mencium sembarang orang, gitu kan. Kemudian ini vagina, vagina buat apa? Buat pipis. Kemudian dia ngulang lagi, "Wawak ya?" "Bukan, mami aku bilangnya gitu, bukan, itu bukan wawak nak, itu namanya vagina." Aku bilang kayak gitu. "Fungsinya buat apa, Mi?" Aku nanya sih, "Fungsinya apa?" "Buat pipis." Ya, nah karena itu harus dibersihkan ya kak. Kalau kakak habis pipis harus dibersihkan, ceboknya harus bersih. Dan kakak ndak boleh dicebokin sama orang. Siapapun itu, Abi, adik Maher, adik Mahesa, Emas, siapapun nggak boleh ngebokin kakak. Kakak harus cebok sendiri. Kalau nggak bisa cebok pakai air, pakai tisu ya nak, tisu basah. Nanti kalau misalkan kakak keluar atau kemana, nanti dikasih tisu basah. Nah itu bisa dipakai buat cebok. Aku jelasinnya kayak gitu. Jadi intinya aku memperkenalkan apa yang ada di tubuhnya dia gitu loh, supaya dia tahu ini tuh ini fungsinya ini, kemudian ini nggak boleh dipegang. Terus kan sekarang banyak ya lagu-lagu yang memperkenalkan anggota tubuh, kemudian jadi diperkenalkan lah, intinya itu diperkenalkan dengan apa yang ada di tubuhnya, kemudian fungsinya apa, dan menjelaskan mana yang boleh dipegang, mana yang harus harus tertutup dan nggak boleh dilihat oleh siapapun. Dan sekarang pun di sekolah-sekolah juga ada kan lagu yang memperkenalkan tentang anggota tubuh, kemudian mengajarkan bahwasanya ini nggak boleh dipegang, itu nggak boleh dipegang, paling gampang seperti itu. Tapi karena kakak di sekolahnya tidak mendapatkan seperti itu, akhirnya ya aku ajarinnya dengan cara memberikan penjelasan itu tadi. Tapi sekarang udah banyak kok di YouTube atau dimanapun lah, pokoknya intinya lagunya itu tentang bagaimana cara kita untuk melindungi melindungi anggota tubuh kita, kayak gitu. Jadi di video ini sih aku cuma mau bahas itu aja sih tentang sex education, karena aku merasa bahwasanya itu sangat penting-penting banget dan harus diajarkan atau diberikan ketika anak kita masih usianya masih dini lah, jangan sampai kita terlambat. Jauh lebih baik kita mencegah daripada kita harus um, apa ya, udah terlambat lah, terlambat untuk istilahnya apa ya, daripada terlambat untuk mencegah. Nah gitu. Gimana ya, intinya adalah, lebih baik mencegah lah sebelum terlambat gitu, sebelum, eee, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu. Oke, sampai ketemu di next video. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini, malam ini, bisa bermanfaat untuk, kalian yang nonton videoku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.